Cameron Lin sedikit terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Sky Heaven Sanhai 1000 tahun yang lalu benar-benar berperang dengan Raja Naga ini. Dan juga seri dengan Raja Naga yang tak terduga ini. Raja Naga, siapakah Suho Zen yang bisa mengikatmu? Kakek kura bertanya lirih. Dia bukan dari dunia ini. Dia meninggalkan dunia ini ribuan tahun yang lalu. Sebelum dia pergi, dia mewariskan beberapa kata, izinkan aku membawanya kepada keturunannya. Raja Naga tersenyum dengan tenang, aku tahu bahwa Cameron Lin mendapatkan warisannya darimu di alam bawah. Aku tidak menemukanmu sampai kamu melangkah ke Tianyuan. Itu karena kamu sekarang memenuhi syarat untuk menerima warisan yang ditinggalkan oleh Suho Zen. Cameron Lin terkejut sejenak, dia tidak menerima sepatah kata pun tentang warisan yang sebenarnya di Dongfu dari Gunung dan Laut Tianxian, dan dia tidak tahu bahwa ada hal seperti itu sama sekali. Raja Naga melihat Cameron Lin dengan ekspresi bingung. Dia jelas tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia perlahan berkata, betapa arogannya Suho Zen, bagaimana dia bisa dengan mudah mewariskan warisan intinya. Meskipun kamu telah mempraktikkan kedua teknik itu, tetapi tidak menguasai pembunuh yang sebenarnya. Suho Zen lahir di istana Chaotian, tetapi dia memiliki banyak hal baik di tangannya. Adapun apa yang tersisa, aku tidak tahu harus bagaimana melakukan. Senior, kamu seharusnya tahu tentang klan iblis setelah kamu hidup begitu lama. Karena Sky Heaven Sanhai masih di atas bintang biru ribuan tahun yang lalu, mengapa kamu tidak mengundang gunung dan langit berurusan dengan iblis? Cameron Lin bertanya dengan lembut. Menurutnya, kekuatan Raja Naga di hadapannya tak terbayangkan, ditambah dengan Sky Heaven Sanhai yang tak lebih lemah dari Raja Naga, bahkan para iblis pun tak berani meremehkan kombinasi keduanya kala itu. Kakek kura pun memandang Raja Naga dengan rasa ingin tahu. Yang lain tidak tahu, tetapi dia tahu bahwa Raja Naga mungkin telah berpartisipasi dalam pertempuran lebih dari 2000 tahun yang lalu, tetapi hanya bertahan. Raja Naga memandang keduanya sambil tersenyum, dan berkata dengan lembut, bagaimana kamu tahu bahwa Suho Zen dan aku tidak mengambil tindakan apapun terhadap suku iblis ribuan tahun yang lalu? Apakah kalian berdua tidak membantu iblis di atas bintang biru? Kakek kura tidak bisa menahan untuk tidak berseru. Menurutnya, kekuatan Raja Naga sudah menjadi langit-langit dunia ini. Jika Raja Naga ditambah master tertinggi tidak bisa menghadapi iblis, seberapa kuatkah iblis itu? Cameron Lin juga terkejut. Ribuan tahun yang lalu, kami tahu bahwa keluarga Gan terkait dengan suku iblis. Suho Ten dan aku membunuh keluarga Gan dan membunuh seorang dewi, tapi kami dihentikan oleh leluhur tua Qian Kun dan ras iblis yang kuat. Jika bukan bagi saya, kekuatannya bagus, mungkin Anda tidak bisa bertahan 1000 tahun yang lalu. Raja Naga menghela nafas dan melanjutkan, Weli Xuan yang aku hubungi setelah itu, kami bertiga sekali lagi membunuh keluarga Siang Qian dan ingin tahu seberapa kuat iblis bersembunyi di kegelapan. Seolah memikirkan masa lalu, wajah Raja Naga juga penuh kenangan, lah hanya mendengarkan pelan-pelan berkata, waktu itu keluarga Gan sudah menyiapkan sejak awal. Kami bertiga jatuh ke dalam jebakan. Tinggal setengah langkah lagi dari keluarga Gan. Ada 4 orang kuat. Kami bertiga jatuh ke dalam kesalahan. Pada akhirnya, Weli Xuan mati-matian membunuh klan iblis dewa setengah langkah. Suho Zen dan aku juga terluka parah. Setelah hampir 100 tahun pelatihan, kami pulih. Weli Xuan menggantikan salah satu dewa sejati setengah langkah, 2 lainnya juga terluka parah, dan salah satunya sudah mati. Ketika kami mundur, orang itu telah sekarat. Setelah mendengarkan kata-kata Raja Naga, kakek kura dan Cameron Lin sangat terkejut. Tidak heran jika leluhur keluarga Xuan Yuan, Weli Xuan secara misterius menghilang ribuan tahun yang lalu. Kakek kura mengangguk, setelah Weli Xuan menghilang ribuan tahun yang lalu, pusat kekuatan keluarga Xuan Yuan semuanya keluar, mencari jejak Weli Xuan, yang menyebabkan keributan di alam rahasia Kunlun. Suku iblis di atas bintang biru sangat kuat. Bahkan jika kita bergabung dengan ras manusia, peluang kita untuk menang tidak besar.
Raja Naga menggelengkan kepalanya dan berkata, kekuatan tempur tingkat tinggi tidak cukup, itu sulit untuk menebusnya. Umat manusia saat ini kekurangan setengah langkah. Ya Tuhan, aku satu-satunya di antara iblis, tetapi seharusnya hanya ada 2 dewa setengah langkah di antara iblis. Jika kamu dapat dengan cepat tumbuh menjadi titik di mana kamu bisa melawan tingkat dewa, kita masih bisa melawan iblis. Cameron Lin menunjukkan senyum masam di wajahnya dan berkata, Senior, bahkan jika aku melangkah ke tingkat surga, aku masih memiliki 20 atau 30 tahun, bagaimana aku bisa melawan? Pada level mereka, jika ingin melangkah lebih jauh, perlu waktu untuk mengakumulasi. Suho Zhen memberiku kunci ketika dia meninggalkan bintang biru, mengatakan bahwa itu adalah hakku untuk memberikannya setelah melihat ahli warisnya di bintang biru. Raja Naga menggelengkan kepalanya dan berkata, dia berkata bahwa dia ada di dalam warisan. Hal yang dapat membuat ahli warisnya menjadi lompatan, saya tidak tahu persis apa itu. Masalahnya adalah dari mana kamu mendapatkan warisan, tetapi kamu membutuhkan kunci ini untuk membuka rahasia yang tersembunyi. Kakek kura kaget. Suho Zhen adalah orang kuat yang bisa bersaing dengan Raja Naga, jadi dia tidak akan menipu orang lain, tapi dia tidak bisa memikirkan harta apapun yang bisa membuat puncak abadi bumi tumbuh sampai ke titik di mana dia bisa bertarung melawan tingkat surga setengah langkah. Sebuah kotak sederhana tiba-tiba muncul di tangan Raja Naga, dan kotak itu perlahan terangkat dari tangannya dan jatuh di depan Cameron Lin. Cameron Lin mengulurkan tangan dan mengambilnya. Kakek kura berkata pada saat ini, Raja Naga, lebih dari 2000 tahun yang lalu, ketika aku masih kecil, kemana ayahku pergi saat pertempuran itu terjadi? Pertanyaan ini sudah lama dipegang di hatinya, mungkin satu-satunya orang di dunia yang mengetahui kebenaran adalah Raja Naga. Benar. Raja Naga mengangguk dan berkata, pertempuran itu memang pertempuran antara 2 ras manusia dan siluman melawan iblis. Iblis datang dari luar wilayah, dan ada banyak yang kuat. Mereka datang melalui jalan bintang, untuk mencegah makhluk-makhluk itu kewalahan oleh bintang biru. Kedua master klan memutuskan untuk menempatkan medan perang di langit berbintang. Pada saat itu, ada banyak orang dan pembangkit tenaga klan monster, termasuk 5 dewa sejati, dan setengah langkah dewa sejati bahkan lebih dari selusin. Tetapi ada terlalu banyak master hebat suku iblis, maka dunia yang bertempur tergantung terbalik, bintang-bintang hancur. Dan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya mati di jalan bintang. Berbicara tentang ini, Raja Naga menghela nafas. Akhirnya, beberapa tingkat surga memotong jalan bintang dengan kekuatan supernatural besar mereka, dan sepenuhnya menutup jalan menuju bintang biru. Mereka tidak bisa kembali, dan iblis tidak bisa lewat. Tapi sebelumnya, sekelompok kecil iblis telah masuk. Bintang biru adalah suku iblis yang kamu lihat sekarang, dan suku iblis di abis iblis mungkin berencana untuk membuka larangan jalan menuju bintang-bintang. Jika jalan bintang dibuka, bintang biru akan tidak pernah luput. Mereka tahu bahwa Raja Naga pasti tidak waspada. Iblis di atas bintang biru telah membuat mereka kelelahan. Jika jalan bintang terbuka dan aliran setan yang mantap akan masuk, mereka pasti tidak akan bisa menahannya. Sejak kakek kura dan Cameron Lin pergi menemui Raja Naga, orang-orang di aula luar sedang tidak berminat untuk membicarakan aliansi tersebut. Raja Naga dan orang tuanya haruslah yang membuat keputusan tentang masalah sebesar itu. Setengah jam telah berlalu dan Cameron Lin dan kakek kura belum keluar, bahkan Tuan Zeng sedikit gugup. Jika orang itu ingin menembak Cameron Lin, tidak ada orang di dunia ini yang bisa menghentikannya. Butuh waktu lama sebelum mereka melihat kakek kura yang kembali perlahan, tetapi wajah kakek kura tidak memiliki ketenangan saat dia pergi saat ini, dan dia terlihat sedikit khawatir. Melihat kakek kura kembali sendirian, hati Tuan Zeng berdebar kencang dan dia buru-buru terbang keluar dan bertanya, Senior, di mana Cameron Lin? Cameron Lin adalah juniornya yang optimis, tetapi dia tidak boleh mengalami kecelakaan di Tianyuan. Dia memiliki kesempatannya sendiri dan telah dikirim ke batas bawah oleh Raja Naga.
Kakek kura menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan khawatir, jika Raja Naga ingin berurusan dengannya, dia tidak akan menggunakan ini metode. Raja Naga telah menyetujui aliansi, tetapi suku iblis mungkin lebih kuat dari yang diharapkan manusia." Kakek kura mengulangi apa yang Raja Naga katakan padanya di kuil. "Masalah ini terlalu penting, aku akan kembali dulu, dan aku harus memberitahu ras manusia tingkat tinggi tentang masalah ini secepat mungkin." Tuan Zeng memasang wajah serius. Kelemahan dunia kultivasi bintang biru mereka ternyata disebabkan oleh invasi suku iblis, dan bintang biru mereka telah berada dalam kondisi yang begitu berbahaya selama 2000 tahun terakhir. Jika larangan di jalan bintang dilanggar, kehancuran umat manusia hanya dalam hitungan menit. Memikirkan hal ini, bagaimana dia bisa tinggal lebih lama lagi? Ribuan tahun yang lalu, Weli Xuan, pemimpin teratas keluarga Xuan Yuan, menghilang, dan keluarga Xuan Yuan berada dalam kekacauan. Pasukan lain juga mengambil kesempatan untuk mencaplok keluarga Xuan Yuan. Di tahun-tahun mendatang, pusat perhatian bahkan lebih besar dari itu. Dia tidak percaya, jadi pemandangannya saja berjalan begitu sunyi. Saat ini Cameron Lin sudah biasa. Di Pulau Naga, ada jalan masuk ke dunia biasa. Cameron Lin melepaskan kesadarannya dan tahu bahwa dia ada di Kunlun, tetapi waktu mendesak. Dia tidak pergi ke keluarga tersembunyi di atas Kunlun yang telah tunduk kepadanya. Dia bahkan tidak berencana untuk melihat berlalunya waktu, murid-muridnya, dan bagaimana Tian Jiao biasa yang dikirim ke alam rahasia pengelai hidup, menemukan arah yang benar, dan membunuh langsung menuju Nanyang. Butuh lebih dari 2 jam untuk bergegas dari Kunlun ke Nanyang dengan kaki Cameron Lin. Setelah tiba di Nanyang, dia langsung pergi ke lembah berkabut tanpa memberi tahu Kingman. Lembah berkabut saat ini telah berubah secara drastis. Dalam beberapa tahun terakhir, terlalu banyak prajurit di sini. Di luar lembah berkabut, itu menjadi alun-alun yang sangat besar. Hingga saat ini, beberapa orang masih dapat dilihat di luar lembah berkabut, tidak ada satupun dari orang-orang ini. Semua kecelakaan adalah seniman bela diri. Bagaimanapun, ada harta karun di lembah berkabut yang tergoda bahkan oleh keluarga besar dari alam atas. Mereka tidak punya kesempatan untuk mendekat sebelumnya, dan sekarang semua yang kuat telah pergi. Jika gua dibuka lagi, mereka akan memiliki kebetulan ketika mereka mendekati menara air. Tidak banyak orang yang berpikiran seperti ini. Cameron Lin menyapu pikirannya dan menemukan bahwa ratusan orang sedang berjaga di dekat lembah berkabut, tetapi kebanyakan dari mereka bersembunyi dalam kegelapan. Di antara mereka ada 2 prajurit yang berada di puncak daftar. Cameron Lin menggelengkan kepalanya, dan muncul di Misty Valley dengan gemetar. Setelah terakhir kali ditutup, perlu puluhan tahun untuk membuka sekali. Orang-orang ini pasti tidak berguna untuk tinggal di sini. Mereka yang akrab dengan jalan datang ke gerbang Dongfu. Cameron Lin mengeluarkan kotak yang dia dapat dari Raja Naga, membuka kotak itu, dan di dalamnya tergeletak dengan tenang sebuah kunci yang diukir dari batu giok. Cameron Lin sedikit tidak bisa berkata-kata, dia memang sedikit ceroboh saat melakukan sesuatu. Tidak hanya rumah gua yang seluruhnya diukir dari batu giok yang berharga, batu giok yang dibuat menjadi kunci bahkan lebih berharga, dan kuncinya bahkan memiliki formasi yang stabil. Sambil menggelengkan kepala, Cameron Lin mengeluarkan kunci dan memasukkannya langsung ke satu-satunya lubang di atas pintu. Pintu terbuka, dan Cameron Lin melintas ke pintu. Kemudian gerbang mulai menutup perlahan. Begitu gerbang ditutup, 2 sosok muncul di gerbang. Keduanya saling memandang, mata mereka berbinar-binar karena gembira. Mereka adalah 2 pembudidaya biasa yang terkenal di Nanyang, dan mereka mendominasi keberadaan di Nanyang. Mereka bisa saja tinggal di Nanyang dengan kekuatan mereka, tetapi sayang sekali mereka telah lama menyinggung Kingman, dan mereka masih membunuh sesepuh dari nomor Kingman. Ini bisa dianggap sebagai kebencian yang tak ada habisnya, ingin mencoba keberuntungan di lembah berkabut, tetapi tidak berharap melihat seseorang memasuki tempat rahasia ini hari ini. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan jika pintunya tertutup?
Lelaki tua yang lebih muda itu bertanya dengan suara rendah. Tidak perlu khawatir, kita tunggu saja di luar. Selama orang yang masuk masih keluar, kita tidak bisa lepas dari telapak tangan kita. Kakak tertua adalah seorang lelaki tua dengan wajah dingin, dan wajahnya penuh cibiran pada kali ini, tunggu ini. Ketika orang-orang keluar, kita tangkap dia, ambil token untuk memasuki gua, dan masukkan harta karun ke dalamnya. Saat itu terjadi, bahkan Kingman tidak bisa berbuat apa-apa untuk kita. Tidak, kita akan menggantikan Kingman. Setelah berbicara, mata kedua orang itu berbinar, dan mereka merindukan masa depan. Cameron Lin merasa ada seseorang di luar begitu dia memasuki gua, dan dia sama sekali tidak peduli. Rumah gua ini tidak memiliki token di tangannya, bahkan jika itu adalah surgawi abadi yang kuat, itu tidak bisa masuk. Tetapi di luar hanya ada 2 prajurit di atas langit, di depannya, bahkan semut yang lebih besar pun tidak bisa dianggap sebagai satu tampilan. Keberadaan yang bisa membunuh. Berjalan melewati tangga batu giok yang panjang, Cameron Lin langsung menuju alun-alun. Pada saat ini, kunci giok di tangannya tiba-tiba mulai bersinar, dan semua formasi di alun-alun menghilang, menampakkan bagian yang gelap. Cameron Lin sedikit mengernyit, tetapi melangkah ke dalam terowongan. Begitu dia melangkah ke lorong, Cameron Lin merasakan langit berputar. Teleport array. Cameron Lin menyadari bahwa ini pasti formasi teleportasi yang diatur oleh tuannya Skyhaven Sanhai, tetapi dia tidak tahu kemana itu diteleportasi. Perasaan ringan menghilang, dan Cameron Lin memandang lingkungan sekitarnya. Tempat ini jelas bukan tempat yang aku tahu. Cameron Lin memandang tembok kota yang menjulang tinggi tidak jauh, berpikir dalam hatinya.